Video ini dibuat sebelum adanya peraturan bayar drone 2 juta per hari. Semoga direvisi. Alun-alun Surya Kencana akan selalu menjadi tempat untuk kembali ketika udah banyak gunung yang telah didaki. Gue percaya kalau tempat ini udah kayak KM0-nya sepuh-sepuh yang sering kemana-mana. Karena saking banyaknya tempat yang udah dikunjungin, rasanya pengen deh kali-kali balik kayak kesini cuma buat sekedar lari, camping, atau main aja sambil ngelihat makin banyak orang yang tertarik buat nekunin yang namanya mendaki. Dan karena kebetulan kerabat gue Egi, meskipun udah pernah ke puncak Pangrango dan Gede, dia belum pernah kesini. Jadi ya kali, gak gue ajak buat kenalan sama tempat yang namanya Alun-Alun Surya Kencana. Kira-kira pasar nggak besok? Macet nggak nih di gunung? Kita bakal healing macet-macetan di Gunung Gede. Ini adalah weekend terakhir penutupan Gunung Gede. Jadi pasti banyak yang ngedaki nih besok. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Yo, kira-kira di tanggal 25 Oktober gue dan Egi mutusin buat berkunjung ke Alun-Alun Surya Kencana, sebuah pendakian yang gak ambis dengan tujuan cuma buat ngecamp di alun-alunnya aja, gak sampai ke puncak gede. Gue nentuin di tanggal 25 karena dasarnya Taman Nasional Gunung Gede udah ngumumin kalau mereka bakalan menutup pintu pendakian di tanggal 27 Oktober. Gue kira penutupannya bakalan berbulan-bulan sekalian restorasi trek pendakian, benerin jalan dan ekspedisi buat musnahin sampah. Pas gue turun gunung ternyata ditutup bentar doang cuma buat naikin harga si Maxi dan nerbangin drone. Oke, lanjut. Nah di pendakian kali ini gue dan Egi berangkat lewat Jalan Bukit Pelangi karena selain deket dari rumah gue, sepertinya OTW lewat sini bisa ngakalin macet daerah Ciawi kalau misalkan kita OTW lewat Kota Bogor. Cuman instant regret. Gue nggak nyangka kalau Bukit Pelangi segelap ini, dan karena cuman gue doang yang kesini, jadi kesannya tuh horor banget bang, lewatin rumah-rumah yang kosong. Ini jalan kayaknya nggak recommended kalau misalnya lu tengah ini ya, malam-malam. Iya sih. Karena lu belum tahu dan belum paham. Sayang banget Egi nggak ngerekam, tapi pas gue lewat jalan ini ternyata kita dipintain duit sukarela buat ngebuka portal biar sampai ke puncak. Anjay. Ya unexpected ya. Di Bukit Pelangi malam-malam ternyata tetap ada pungli anjir. Kacau. Berapa kita dapetnya tadi? Ini pertama kalinya gue kena pungli sampai nutupin jalan kayak gini. Sepertinya kurang recommended kalau lu lewat sini. Jadi skip sampai ke jalan utama standar ya. Kita ikutin arahan sesuai Google Maps meski pada akhirnya kita sempat nyasar juga. Bukan RT, namanya kalau kagak nyasar dulu. Kita sudah sampai di Jalan Raya Puncak. Let's go, baby. Jam 11. Jam 11 masih macet, gokil puncak. Nah, kita akan ngopi dulu. Tapi tidak. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna Udah nggak ada Gi. Udah nggak ada ini warung-warung. Iya, Udah nggak ada. pom bensin Cianjur. Let's go kembali Cianjur.
Cianjur. Kita lurus yang ke arah KT itu ya. Sudah sampai di belokan Putri. Dan Siap. Oh iya. Berapa? 2000. Apa ini? Oh, bisa. nggak tahu. Sama Putri jalurnya sini. Enggak, ini kita nggak lewat ini aja. Serius? Iya. Tadi kita salah belok. Mana? Ini mana? Teskan bensin. Nah, terus kita lewat situ tadi. Iya. Weh. Nggak banget. Enggak. Nggak bisa. Turun ya. Turun ya. Oh, sudah motor. Oke. Wih. Nih, kayak panggung. Wih. Asem, sampai juga. Asem, takut. Oke. Lapar gitu. Yuk, gue juga lapar. Makan yuk. Nyampe juga nih. Mantep. Ntar tas dulu, ntar baru rekam. Terima kasih. Alright, sobat gue sahabat mager. Selamat datang lagi di Ride Explorer episode terbaru. Sekarang gue lagi ada di daerah Gunung Gede, Tia Putri. Udah sampai di base camp di Gepangku, salah satu base camp yang katanya resmi gitu ya buat pendakian dan juga pendaftaran simpaksi. Dan sekarang udah sampai jam 10:30. Jadi gue sama Wiki berangkat jam 10-an, 10:30, dan ternyata di puncak ramai. Gokil, gue agak sedikit kesel soalnya waktu gue lewat jalan motor gitu ya selalu dihadang dan disuruh bayar ya, portal 2.000-3.000-an gitu, tapi nggak sekali dua kali gitu, bisa berkali-kali. Cuma yang jelas di video kesempatan kali ini gue bakal ngajakin dulu untuk kembali lagi melihat bagaimana indahnya gunung pertama para pendaki sepuh. Gunung apa lagi kalau bukan Gunung Gede Tia Putri. Ini minggu terakhir ya sebelum akhirnya Gunung Gede itu tutup buat rehabilitasi beberapa bulan ya, dan musim hujan juga. Semoga lancar. Kita mau istirahat dulu, habis itu kita lanjut OTW jam 6 pagi. Nah, gue sama Egy nih karena emang di base camp di Panggur, salah satu alasan itu karena gue simpaksinya daftar di sini. Jadi buat tes kesehatan dan segala macam udah diurus, kita tinggal lapor ke pos pengecekan. Ada barcode ya? Jelasin dong berapa menit. Oke, jadi waktu gue pertama kali ke Gunung Gede Tia Putri itu gue perjalanan jam 7 pagi nyampe jam 3 sore. Itu masih pertama kali banget gue naik gunung. Nah, kalau misalnya lihat dari denah nih ya, ini sepertinya waktu estimasi untuk
warga lokal. Ini kalau misalnya dari sini dari base camp ke Tanah Merah 30 menit. Terus Tanah Merah pos 1 20 menit, pos 1 pos 2 35, pos 2 pos 3 90 80 40. Jadi kira-kira ini ya sekitaran 5-6 jaman lah kalau bisa dijumlah ya. Kalau misalnya kita berangkat jam 6 pagi berarti nyampe jam 12 jam 1 normal ya. Sunset kenal ya, sunset ya. Sunset kena, santai. Ya, aman sih. Kita naik di ketinggian 1500 dan puncak Gunung Gede itu di 2900. Jadi kita Ada 1 kilo. ya 1400-an. Ya, mantap lah. Ini jalur paling pendek ya, tapi paling terjal juga. Jadi mantap. Kita bakal cobain perubahan apa yang bisa kita temukan. Terus Wait. Yeah. Bentar. kita ritual dulu, bro. Ritual. Ini kali ya? Cek dulu ukurannya. Oh, iya. Itu dulu. Rebel. Nah, sekalian rebel. RTE di atas puncak segalanya. puncak daripada puncak. Sebelumnya sorry banget kalau tiba-tiba suara gue habis. Setelah beli perlengkapan nanjak, makan malam dan ngelakuin ritual naruh jejak, gue dan Egy mutusin buat langsung istirahat biar siap pas keesokan harinya. Dan gue lupa kalau ternyata suasana pagi di daerah gunung itu syahdu banget. Jadi beginilah indahnya pemukiman di daerah Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri. Alhamdulillah pas kita kesini sunrise-nya lagi bagus banget. Ngeliat sebagus ini pemandangannya, gue langsung nerbangin drone buat ngedokumentasiin momennya. Dan cuy, keren banget. Gue selalu suka formasi dataran di daerah-daerah dengan elevasi yang tinggi. Gue bisa ngeliat rumah-rumah yang makin lama makin naik, pemandangan kebunan terasir yang rapi yang dibuat sama petani-petani, sampai suasana orang-orang di sekitarnya yang berbaur sama pendaki-pendaki yang mau trekking. Belum lagi warna langitnya. Waduh, makin cinta dah sama ciptaan Tuhan. Uhui. Pagi, bro. Melaporkan terkini dari Gunung Putri ya. Sekarang udah jam 5:30. Gue baru bangun, baru selesai sholat subuh dan baru selesai packing. Mau nerbangin drone dulu rencananya. Dan sekarang gue ngeliat cuaca gila, happy banget nih. Cerah coy. Pagi terus awannya juga bagus. Gue pengen coba buat ngedrone dulu di sini. Semoga dapat footage yang mantep. Cuman ada satu problem. Ini nih pemancar nih. Gue takut drone gue error gara-gara ini. Oke cek. Sekarang jam 5:30. Anjir. Tadi gue bilang juga jam 5:30 cek. Waktu gue baru bangun. Ternyata baru jam 5 ya. Sekarang kita ada di ketinggian 1510 mdpl. Asik. Tekanan udara 846. Kayak ngerti buat apaan gitu. Dan sekarang kita udah siap buat berangkat. Habis ini kita langsung sarapan dulu. Gue gak tau nih sama Egy nyarapnya itu apakah di base camp atau kita bawa dulu
biar mencari suasana yang enak buat sarapan di pos 1 atau pos berapa gitu ya. Cuman kayaknya karena perut udah lapar gitu, kita bakal coba sarapan dulu di sini. Abis itu berangkat. Tadi gue liat drone udah banyak juga yang jalan dari jalur sini, dari base camp masing-masing gitu. Semoga nggak macet dan semoga jalan lancar. Kembali ke titik 0 pendakian para sepuh. Kita bakal kembali ke Gunung Gede. Gue bakal ngajakin lagi ke alun-alun Surya Kencana. Apakah dia amaze? Apakah dia langsung wow? Mari sama-sama kita lihat. Ya gitu. Let's go. Let's go. Let's go. Jadi lu nanti bakal lihat tempat camp paling oke se-Bogor. Alasan kenapa? Pendaki sepuh balik lagi ke Gunung Gede. Alun-alun Surya Kencana. Lu bakal lihat. Coba keren deh. Inilah saatnya. Sudah makan, sudah berak, sudah minum suplemen, sudah tidur dengan nyak. Kita bakal lanjut buat ngelakuin pendakian ke Kencana. Jadi seperti biasa, sebelum memulai pendakian jangan lupa kita harus pendakian. Seperti biasa kita harus ingat dengan siapa yang menciptakan semua ini. Jadi sebelum mulai angkat HP kita berdoa dan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Yang nontonin juga harus berdoa gitu ya buat keselamatan semua pendaki di Indonesia. Jadi berdoa dimulai. Sudah selesai. Let's go. Ready Explorer. 50% aja, 50%. Wow. Gunung Gede Via Putri sekarang udah ada ojeknya guys. Ngeri. Udah kayak Sumbing. Bentar lagi kita nyampe ke pos pengecekan. Makasih ya. Abi guys tuh. Oh, tanya iya guys ya. Masuk habis naik guys ya. Registrasi. Jadi kalau misalkan lu semaksi online, ceknya di sini. Kalau misalnya emang via basecamp, bisa kesini juga. Aman sih. Gede Via Putri udah banyak banget berubahnya coy. Dulu nih waktu 3 tahun yang lalu nggak ada bangunan sama sekali. Masih kebun kubis. Sepertinya sekarang orang-orang lebih ingin buat punya rumah dibanding harus menjadi petani.
Pengen ngerokok. Nggak asik. Oke. Tadi di resort kementerian udah mulai gabung ya. Jalur motor sama jalur pendaki. Asapnya udah mulai cium. Dikirain gue sih mereka bisa sampai pos 1, ternyata kagak ya. Wow. Ya. Bertahan lah ya dari gempuran asap-asap motor. Gue akan kembali lanjut berjalan. Warung nih. Alright bro, cuy, sekarang udah sampai di Tanah Merah. Estimasi dari peta yang dikasih sama Gepangku 30 menit, tapi kita nyampainya 45 menitan. Sekarang udah jam 7:30. Kita tadi berangkat jam 6:30. Ya sejaman lah. Gue nunggu Egi dulu. Dia kayaknya banyak banget nge-shoot gambar gitu ya. Gokil. Kalau misalnya lu lihat, ini rame banget ya. Dan kayaknya akan lebih baik kalau misalnya lu masih ada energi, lanjut aja ke pos 1. Tanah Merah ini bukan pos ya, kayak semacam pos Bayan gitu. Dan di sini ada pos ojek. Ya jadi kalau misalnya gua kesini terakhir belum ada ojek ya, sekarang udah ada ojek. Udah mantap sih polesnya. Gue nunggu Egi siap dulu. Habis itu kita bakal lanjut berangkat. Oke. Gue jujur sedikit shock pas sampai di sini, soalnya susah banget dapet udara segar. Hampir semua pendaki yang istirahat ngerokok dan asapnya kemana-mana. Gara-gara ini, gue akhirnya mutusin buat lanjut lagi ke pos 1. Berharap nggak terlalu banyak asap rokok di sana. Apakah sudah saatnya buat smoking area di gunung? Lanjut. Gue udah bawa. Ini 3 lagi. Ada 2 jalan. Kita yang santai. Yuk kita lanjut lagi jalan dari Tanah Merah ke pos 1. Tadi istirahat bentar nunggu Egi. Sekarang kita lanjut lagi jalan. Sini gokil. Pemanasannya mantap. Udah mulai terjal nih.
Kenapa harus semua diatur? Oke boy, sekarang kita udah sampai di pos 1 ya, Gerbang Putri. Jadi kita dari Tanah Merah sekitar 16 menit. Elevasi dari 1600 ke 1800, kira-kira 200 meter. Ini terbilang pendek, tapi terjal. Terus kalau misalnya rame, bakal macet tuh. Cuman waktu gue sama Egy kesini weekend dan minggu depan udah penutupan, ya rame dan sedikit juga banyak pendaki yang emang pengen lanjut lagi istirahat di pos 2 atau di pos yang lain. Cuma sejauh ini ajib sih, Gunung Gede ya, maksudnya lu capek tapi tetap sejuk gitu. Jadi ketika lu keringet nggak yang cepel-cepel banget, selalu masih ngerasain dingin. Di pos 1 ada warung satu, di pertengahan ada warung juga satu. Terus kalau misalnya di pos 2 gue nggak tahu, udah lupa jujur gue sejak 3 tahun. Dan nggak ada perubahan ya, maksudnya di pos 1 yang perubahan itu dari base camp ke pos 1. Gue sih ngarepnya nggak ada perubahan sama sekali. Satu lumayan. Keras suaranya. Udah nggak ada ojek. Asik. Tadi banyak ojek jadi agak lambat ya jalannya, soalnya banyak bau Asap. asap knalpot. Kita balap-balapan juga ya sama ojek ya. Ya kalau sekarang ramai wajar lah kan, weekend juga ya. Terus Gunung Gede ya terkenal emang dekat dari Jakarta nih, paling dekat dari Jakarta. Oke, asik kita nikmati view-nya. Istirahat lu kali. Alhamdulillahnya ternyata di pos 1 nggak terlalu banyak yang merokok. Jadi seenggaknya gue dan Egy bisa istirahat sebentar buat lanjut lagi jalan ke pos 2. Sejauh ini perbedaan paling mencolok dulu versus sekarang. Di pos 1 cuman gerbangnya aja yang udah nggak ada. Awalnya ada gerbang di sini, tapi pas kena gempa jadi kayaknya runtuh terus dihilangin dah. Nah, habis istirahat kita lanjut lagi jalan buat ke pos selanjutnya, yaitu pos 2. Untuk sampai ke pos ini kita harus ngelewatin pos bayangan dulu. Ciri khasnya Gunung Gede ya, tiap pos pasti ada pos bayangan. Secara jalur ini enak banget buat dilaluin. Harusnya sih nggak mungkin ya lu nyasar, apalagi kesini pas weekend. Paling yang sedikit ngeganggunya itu ramenya aja sih. Jarang-jarang gue ngerasain naik gunung kerasa sumpek. Pas gue kesini banyak juga yang trail run atau tektokan, dan ngeliat mereka lari-lari nggak bawa beban, kayaknya itu bisa jadi solusi dah buat ngakalin macet-macetan di gunung. Sekali-kali cobain kali ya tektok di Gunung Gede.
Waduh, 1 kilo euy. Alright cuy, udah sampai di pos 2 Legok Lencah. Kira-kira 17 menit dari pos 1. Dan menurut gue treknya ajib ya, rapih. Dan gue mempertanyakan kenapa ada keramik di setiap spot. Jelas di pos 2 ada warung, ada gazebo, spot buat nenda, ada beberapa, paling cuman 2 tapi 2-3 tenda bisanya. Terus Perjalanan baru dimulai sekarang. yes, perjalanan baru dimulai sekarang. Nih kalau misalnya dilihat dari spoiler ya, spoiler peta dari Gepangku, dari pos 2 ke pos 3 ke pos 4 itu udah mulai 60 sampai 90 menit. Tadi dari pos 1 ke pos 2 cuman 35 menit. Kita udah mulai main napas sekarang. Oke, mantep. Impresi lu dari pos 1 ke pos 2 treknya? Kayaknya cukup oke kalau tektok. Iya. Banyak ya? Kalau gede kayaknya cukup oke. Banyak juga yang tektok ya? Terus kalau yang buat camping kayaknya sebenarnya mungkin santai ya. Cuma kita nanti lihat endingnya ya. Oke. Sampai jam berapa. Tapi bisa gue bilang sih ini termasuk Santai. santai, asik. Asik ya? Lanjut jalan dari pos 2 ke pos 3. Treknya agak jauh ya, 90 menit katanya. Cuman gas. Ada warung by the way. Alah, Mantap nih pos 3. Posisi basic. Udah jam 40 menit. Kira gue tadi posnya anjir. Hei cuy, nih bagus nih. Udah pos 2 ke pos 3. Treknya bikin mager. Jalurnya ini enak banget buat istirahat. Banyak akar-akar nih buat naruh keril, terus duduk, ajib. Tadi sempat macet, tadi di pertengahan udah nggak lagi nih. Mantap lah pokoknya. Ada warung, banyak banget warung.
main, bayangan banyak banget. Istirahat dulu lah. Ketemu bentar lagi bro, pasti ya. Ini warung terakhir katanya. Sumpah pos 3 banyak banget bayangannya. Kirain gue udah pos 3 coy. Masih naik. Gokil. Bayangannya banyak banget pos 3. Finally pos 3 juga coy. Gokil. Pos 3 bro. Oke cuy, sekarang kita udah sampai di pos 3 Buntut Lutung. Ada alasan kenapa pos 3 disebut Buntut Lutung. Karena biasanya kalau sore di sini banyak lutung. Sebenarnya tuh lu bisa nemuin lutung di Gunung Gede tuh waktu di Tanah Merah, pos Tanah Merah. Cuman gue nggak tahu di pos 3 ini ada atau kagak. Yang jelas dari pos 3 ke pos 4 ke pos 5 tuh udah habitatnya babi hutan. By the way, kita nyampe kira-kira 1 jam dari estimasi Gepangku 90 menit. Improve ya, lumayan, setengah jam kita lebih cepat. Tapi dari pos 2 sama pos 3 nih, treknya aduh banyak ilusi, banyak banget pos bayangan. Terus di setiap jalannya itu treknya enak banget buat duduk anjir. Jadi lu kalau misalkan nggak punya pendirian ya, capek dikit duduk, capek dikit duduk. Makanya 90 menit bakal lama. Cuman ya, lu bisa lihat kalau misalkan ini tempat rame ya. Meskipun ini pos bagus buat nenda, cuman kayaknya orang-orang pada gak mau nenda di sini karena tempat tenda yang lebih oke lagi ya, yang lu semua tahu tujuan utama kita kemana, alun-alun Surya Kencana. Dan menurut gue dari pos 3 ini ya setengah jalan lagi lah buat sampai sana. Tinggal ke pos 4 Simpang Malabar, habis itu alun-alun Surya Kencana. Mantap. Estimasi mungkin nyampe kita jam 1 jam 2-an. Kalau bisa lebih cepet ya jam 12. Jadi bisa leha-leha dulu di sana. Bisa tidur siang di alun Surya Kencana. Let's go. Oke, mantep. Rame banget coy. Enggak, sebenarnya rame tuh nggak apa-apa ya. Cuman yang bikin gue risih itu ngerokoknya itu loh coy.
kayak nggak ada ruang buat seenggaknya nyari udara segar gitu. Tapi mau gimana, kita bukan regulator, jadi ya terima-terima aja lah ya. Gue setuju soalnya ngasap rokok. Karena memang di jalan banget dan itu agak kurang beretika menurut gue. Iya. Tapi selebihnya wajar lah kalau selama nggak rame banget sih sebenarnya. Kan juga pasti ada kapasitas tersendiri dari basecamp. Iya. Juga tim pengelola balai. Iya. Tapi overall oke, warungnya cukup banyak, jadi jangan sampai lo bawa 3. Air mineral 1,5 liter. Kan latihan buat kerinja nih boy. Goblokan. Nih ya, dari base camp ke pos 1 kita lawan asap rokok, lawan asap motor. Terus dari pos 1 ke pos 3 asap rokok, buset. Oke, lanjut lagi dari pos 3 ke pos 4. 90 menit. Let's go. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ralat. Di video ini gue ngiranya masih ke pos 4, padahal ini masih ke pos bayangan 4. Itu secara durasi nggak terlalu beda sama dari pos 2 ke pos 3, yaitu 90 menit. Bedanya adalah jalanan yang lebih lebar dan lebih terjal kalau dibanding ke pos 3 yang cuma muat beberapa baris saja. Jadi lebih sering kena macet di sana. Masuk YouTube nih bang. Yoi. Oh ya, buat ke pos ini kita nggak harus ngelewatin banyak banget pos bayangan atau warung, biar nggak selalu ngerasa di PHP-in kayak waktu ke pos 3. Harga bahan bakar kayak jajanan warung udah mulai lumayan mahal, tapi nggak sekali dua kali gue tetap nyoba nyicip biar tahu harga dan rasanya kayak gimana. Dari sini gue dan Egi udah ngerasa lumayan capek karena kita ngiranya bisa lari-larian. Lupa kalau bawa perlengkapan camping. Cuman kalau secara performa sih seharusnya masih tergolong cepat, karena dari setiap pos yang udah kita laluin, estimasi waktunya bisa lebih hemat dibanding yang ada di estimasi pendakian. Iya itu. Mantap. Maka. Alright coy. Sekarang kita udah sampai di pos 4. Pos 4 ternyata pos bayangan. Lawang Saketeng, namanya Lawang Saketeng. Ya. Dari tadi kita di prank mulu sama yang turun. Pos 4 masih jauh. Depan warung pos bayangan, pos bayangan. Ternyata pos 4 yang bayangan coy. Ya, kita udah sampai di pos 4. Estimasi 1 jam. Jadi kita mau istirahat dulu, kira-kira 10 menitan, 15 menitan. Habis lanjut buat ke pos 5 Simpang Malabar. Habis pos 5 langsung alun-alun Surya Kencana. Jadi prediksinya sejauh ini masih sesuai.
Jam 1 baru sampai. Oke. Gimana Gi? Sejauh ini trek dari pos 3 ke pos 4? Ya yang penting nggak Ciremai. Lalu juga parah sih. Oh ya? Kita cuman ketipu di sini ketipu 20 menit. Di Ciremai kita ketipu 3 jam. Pos bayar nggak nyampe. Nggak ada pos lagi. Nggak ada pos. Pos 7 nggak ada anjir itu. Sempangan doang. Treknya sejauh ini sama kayak dari pos 2 ke 3 ya? Sama semua. Akar-akar, cuman akarnya lebih terjal aja ya nggak sih? Di elevasinya aja. Ya, dan sejauh ini emang yang susah itu trek dari pos 3 ke 4 sih. Kalau dibandingin sama base camp ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Dari 3 ke 4. Cuman emang yang paling ngejengkelin itu dari pos 2 ke 3. Bayangannya banyak banget, ada 5 itu warungnya. Gokil. Dari pos 3 ke 4 warung cuman 1 atau 2 gitu, nggak salah, kayaknya 2 deh. Jadi mantap lah kalau gue. Paling kita di 3 ke 4-nya sering istirahat aja sih. Cuman ternyata 20 menit masih lebih cepat. Lanjut lagi. Dari pos 4 ke pos 5. Simpang Malabar. 80 menit. Let's go. Oke, setelah nyobain semangka pos bayangan, kita kira kembali OTW buat ke pos 4 yang sebenarnya, Simpang Malabar. Ini adalah pos terakhir sebelum sampai di alun-alun Surya Kencana. Untuk kondisi treknya menurut gue feelsnya sih udah beda di antara pos-pos yang lain. Kalau udah sampai sini lu pasti bakal ngerasain hawa dingin meski datangnya udah siang. Dan berembun ya, selalu loh. Padahal baru 2 kali doang gue kesini, tapi selalu aja berembun. Vegetasi juga udah mulai berubah kalau dibanding trek ke pos 3. Terus jalur juga lebih banyak nginjek akar dibandingin tanah. Pas sampai sini, Egi ngeluh lemes katanya gara-gara dingin. Gue jadi mikir, apa nih anak masuk angin ya? Semoga pas disurkan kagak tepar dah. Yes. Oh yes. Finally kita sampai pos 4. What? Oh, pos 4 namanya Simpang Malabar. Jadi tadi pos bayangan namanya Lawang Sekoteng ya? Oh. Ini pos 4 namanya Simpang Malabar, oke. Habis ini alun-alun Surken, tempat yang gue janjikan ke lu. Kita udah sampai di pos 4 Simpang Malabar. Pos 4. Gua kira pos 5 Simpang Malabar, ternyata pos 4. Jadi tadi Sekoteng Lawang apa namanya? Pos 4 pos bayangan tadi namanya apa? Banyak bonusnya, saus, cabai, Sketeng apa? kantong. Pokoknya sketeng itu ternyata pos 4 bayangan. Oh, ini baru pos 4. Abis ini kita langsung lanjut ke alun-alun Surya Kencana. Masih nyelap. Iya. Kasih ya. The Wanderlust Land. Ya. Nah, itu. Tempat terkeren yang ada di Bogor. Semoga masih keren. Terakhir gue kesana 3 tahun yang lalu. Semoga masih keren. Ya. Jadi sekarang jam 12 lewat ya. Ya 12.17. Kira-kira sekarang ada di ketinggian 2.400-an, 2.500-an. Udah mulai dingin. Tadi treknya dari pos bayangan ke pos 4 agak tricky ya, soalnya sering ngesot, licin sama batu, licin sama tanah. Terus belum lagi akarnya nih, jail-jail suka megang-megangin kaki. Cuman kebanyakan dari treknya solid sih menurut gua. Jadi nggak harus takut kalau misalkan lu kesini lagi musim kemarau. Kecuali musim hujan ya, musim hujan mungkin bisa banjir gitu, mungkin bisa ada air terjun di sana. Cuman oke.
Bentar lagi kita bakal ngerasain alun-alun Surya Kencana. Let's go. Jam 1:30-an. Iya. Ganjar roti dulu, karena tanggung kalau makan siang. Betul. Kita makan di atas. Iya. Sejauh ini gimana? Trek bayangan keempat? Boleh untuk pemula sih. Yes. Anjir. Karena estimasi santai sampai sore pun nggak jadi masalah kayaknya. Iya. Jalanannya nggak, kalau hujan kayaknya nggak terlalu licin sana. Kayaknya OTW jam 10 pagi juga masih oke kan ya? Cuman ya maghrib lu nyampe alun-alun ya. Mantep ya. Ada lagi? Kurang bonus aja tanyakan gila. Oh. Sekalinya tanyakan miring terus. Nggak ada lah ya. Nggak ada bahkan bonusnya. Nggak dikasih landai. Pos 3 ke 4 ini nggak dikasih landai. Oke. Oh. Oke. OTW pos 4 ke alun-alun surga. Kita akhirnya udah sampai di trek menuju destinasi terakhir, pos 5 atau alun-alun Surya Kencana. Jalanan yang lebih manusiawi kalau dibanding sama pos-pos sebelumnya. Banyak landainya, pijakannya juga rapi banget kayak anak tangga dan bisa buat jalur running. Udah kayak bonus plus-plus dah kalau mau ke Surken. Oh ya, gue inget banget kalau pas kita sampai sini, gue ngeliat ada salah satu host legendaris acara TV Jejak Petualang, yaitu Om Tio Survival sama Medina Kamil. Setelah gue denger dari obrolan pendaki sih, katanya bakal ada syuting film ya di sini. Cuman gue nggak tahu film apaan. Yang jelas, gue dan Egi mutusin buat jaga jarak sama mereka, takutnya ganggu agendanya. Kita lebih milih buat minding own business karena tujuan utama dari pendakian kita ke Surken kali ini adalah mencari ketenangan, bukan ketenaran. Asik. Gue dapet sampah gemoy. The hell? Ini apaan cuy? Jam 1:30.
Let's go. Jangan liang, kemana liang? It's time. Selamat. Anda sudah sampai di alun-alun Surya Kencana. Let's go. Setelah kurang lebih 5 jam trekking, kita akhirnya sampai di alun-alun Surya Kencana Barat. Muka Egi langsung, wow, gokil, keren banget. Tapi feeling gue nih anak masuk angin dah. Kalau dulu gue kesini berangkat pagi nyampe sore, sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Berangkat pagi nyampe siang. Dan kita masih punya banyak waktu buat istirahat dan nge-chill di tenda. Jadi pas nyampe sini kita langsung ambil beberapa video buat kebutuhan dokumentasi, duduk-duduk santai, baru lanjut OTW buat ke alun-alun Surya Kencana Barat. Loh, kok di barat bang tendanya? Kenapa nggak di timur aja? Kan lo mau nyantai doang, nggak ke puncak. Anda lupa kalau sumber mata air adanya di sana. Dan pas banget gue kesini 2 hari yang lalu lagi rame di internet, ada orang ketahuan buang air di daerah mata air. Nah, gue penasaran banget kayak gimana kondisi air surken sekarang. Dan yang jelas, mulai dari sini gue bakal ngajak lu buat camping ceria, masak-masak cantik, nikmatin sunset dan sunrise di Gunung Gede, panen berry, sampai ngeliat pada ngapain sih orang-orang di surken. Jadi, let's go, ikutin terus keseruan gue dan Egi di alun-alun Surya Kencana. Lumayan. Buset, kane banget anak ini, boy. Makan pancos. Pancos apanya nachos, Gi? Sepupunya Citatos. Karbit. Bro, kita udah jalan dari alun-alun Surya Kencana Timur ke barat ya kita ya. Kita sekarang pengen OTW ke camp area yang ada di alun-alun Surya Kencana. Kita udah jalan kira-kira ya 15-20 menit. Kebanyakan ngambil dokumentasi ya, tapi nggak apa-apa. Daripada ngambil otherwise kan nggak boleh gitu, ya nggak sih. Sekarang kita yang penting capturing the moment. Banyak banget camp. Terus kita rencana pengen ngecamp di area tutupan lahan ya, di dekat pohon. Soalnya kalau misalnya kita ngecamp di tengah nih kayaknya agak sedikit riskan gitu ya. Takutnya malam nanti anginnya kencang banget. Terus belum lagi kita dikabut kan, dan ini nggak tahu dan nggak bisa diprediksi gitu. Kapan bakal angin kencang, kapan bakal kalem kayak gini. Cuma jelas gila, gue kangen banget sama alun-alun Surya Kencana, men. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah para pendaki yang datang. Gokil. Gimana Gi? Sejauh ini Gi? Alun-alun Surya Kencana. Gua nemu batu sender. Oke, mantep. OTW mencari spot tenda yang paling oke. Mantap. Bang, izin Anda di sini ya, Bang? Hah? Izin Anda di sini ya? Dari mana, Bang? Bandung. Mantap. Oke. Coy, sepertinya gue udah menemukan tempat yang cocok. Gue camp. Tadinya pengen di area tutupan, cuman gue mikir kalau misalnya di area tutupan nggak kedeteksi sama mata gue kalau misalnya gue sama Egi shoot drone gitu. Jadi akhirnya gue mutusin di sini. Lagi
Lagian tadi udah nemu spot yang bagus. Cuman nggak tahu kalau gue lihat belakangnya itu ada jejak babi hutan anjir. Jadi kayaknya emang lagi pas di sini. Ya semoga anginnya nggak terlalu kenceng gitu ya nanti dan kita bisa tidur dengan pulas. Gimana Gi? Sejauh nih alun-alun Surya Kencana. Gokil. First impression lo? Menemukan gold Edelweiss. Keren banget. Gak bisa pinggir. Nanti gue share fotonya. Tapi yang jadi banyak sampah ya mas. Sama bidang untuk tendanya miring. Tapi kalau misalnya kita dapat yang rata, banyak angin ntar malam, jadi serba salah. Kita lebih memilih untuk miring. Daripada masuk angin. Anjir, molor. Udah jam 3:30 di alun-alun Surya Kencana ya. Jadi gue pengen sholat. Cuman Egi belum buka tasnya nih. Dan sarung gue ada di sana, jadi terpaksa gue nungguin dia bangun dulu. Dia sih janji katanya pengen jam 4 bangun, 30 menit. Tapi gue gak percaya. Mungkin dia bisa tidur sampai jam 9 malam gitu. Nanti sebelum maghrib gue bakal coba buat bangunin dah, biar kita bisa sholat dulu. But anyway, alun-alun Surya Kencana gini-gini aja. Cuman ini baru pertama kali gue ngeliat banyak banget tenda-tenda yang ngecamp di daerah alun-alun ya. Waktu pertama kali gue kesini sama teman-teman SD gue ngecampnya tuh di situ tuh. Oke, di tutupan lahan. Jadi waktu ada angin kita nggak usah takut. Oh iya, daripada kita nggak ngapa-ngapain, kenapa nggak kita coba buat nyari beri gunung? Oh iya betul. Saatnya kita hunting buah yang cuma ada di gunung. Jadi di alun-alun Surya Kencana tuh banyak banget ya beri gunung. Kayak kita butuh wadah deh tapi. Kan belum ada yang ngambilin coy. Belum ada yang ngambilin. Tuh, lihat. Yes. Matang banget ini. Ini matang banget nih. Wah, ini pasti banyak yang merah sih kalau misalnya belum diambilin. Seger banget coy. Tuh. Tuh. Ambil dulu. Ini, aduh, ini belum mateng. Mau nyari yang mateng tapi susah banget. Kita cari lagi. Nih, sebenarnya hawanya kurang enak nih sini nih. Cuman birinya banyak banget. Gue kayaknya gak akan kesana dah. Kayak kesana banyak yang kencing nih. Kayaknya ini WC alami ya. Oh my god bro, is that? Coba kita ambil. Kayak raspberry ya. Gue bakalan ambil yang ini nih. Udah kayak yang punya kebun gue. Wow, enak tuh, manis, pas.
Oh, ternyata di bagian luar juga banyak, coy. Oke, kayaknya gue bakal berhenti ngerekam dulu, terus lanjut buat ngambil sendiri. Nanti gue bakal kasih tahu berapa banyak beri gunung yang bisa gue dapetin. Tetap sholat dulu nih, tapi nih biar tenang. Panen kita. Mana tak? Ini namanya beri gunung, gila. Gak ada yang ngambilin, coy. RB. That's right. Enak banget. Duh. Cobain satu. Cobain lu. Ya, gue dulu. Set. Buset, enak banget. Masih banyak. Mana? Enggak, masih banyak di sana. Masih? Nih, cobain. Cobain. Set. 2 lah. Satu lah. Mau yang segar nih, cari yang segar. Itu juga oke sih harusnya. Lah, lu malah ngambil yang jelek. Anjing gue sih. Nah itu. Cobain. Kayak alien versus monster. Iya, jadi waktu siang gue habis buat panen beri gunung di Surkan. Jarang-jarang loh, belum ada yang ngambilin. Nah kalau lagi ngapain bang? Egi tidur. Lagi kurang seperti performa dia hari ini. Puas looting gue langsung ngecek panther gue, terus ngambil footage drone. Ya, mumpung masih belum bayar kan. Oh ya, sekedar mengingatkan aja, kalau ada yang mau pakai video RT untuk keperluan tugas sekolah, dokumentasi, atau bahkan promosi untuk pengelola, silahkan pakai aja ya. Slow, nggak ada copyright atau bayar kok. Sharing is caring, anjay. Gue baru sadar, ternyata kita bisa juga yang ngerasain panas di alun-alun Surya Kencana. Hawa dingin tuh tetap nggak bisa buat lu terhindar dari panasnya sinar matahari. Meski udah ngedirin tenda, justru lu kalau ngumpet di sana malahan kayak oven loh. Jadi emang idealnya sih nyampe Surkan kalau udah menjelang sore ya, biar hawanya pas dan sinar mataharinya juga mantap, nggak nyengat-nyengat banget. Kelar nerbangin drone, gue langsung siap-siap buat ngecek kondisi mata air di alun-alun Surya Kencana. Penasaran? Let's go. Gunung Gemuruh. Ya bro, Egi ternyata masuk angin ya. Tadi gue twerkin. Anjir, coba 3 kali nge-slash. Pak. Merah coy. Kacau, nggak, bukan merah lagi sih, itu hitam. Tapi mantap. Semoga healingnya cepet, biar besok baliknya juga bisa sat. Anyway, sekarang gue lagi coba buat ngambil mata air. Udah sedia botol 1 doang, biar nanti pagi tuh waktu nanak nasi dan segala macem, gue nggak harus ngambil air dulu gitu. Sekalian kita bakal cari dan juga lihat kondisi mata air terkini kayak gimana. Oke? Kemarin kan viral tuh, ada mbak-mbak yang kencing. Semoga kagak ya, biar sekalian kita nyebarin awareness juga. Kalau misalnya mata air jangan sampai dicemari. Apalagi banyak banget orang-orang coy yang camp nih, semuanya pasti butuh mata air, men. Oh ya, by the way, buat lu semua nggak tahu, ini kan alun-alun Surya Kencana. Lu kalau mau ke puncak kesini, kalau mau ke mata air kesini, sekarang mata airnya udah ada ini, udah ada masjidnya coy. Ribet. Penasaran gue. Ya. Hijau berarti boleh nenda. Ramai coy. Coba. Ini apaan coba? Dia yang buang softtek.
Wih, cahayanya cahaya sepia nih. Jangan tidur kekasih gelaku anjay. Coy, udah dapat materi. Lumayan ngantri ya tadi. Dan sampai sekarang antriannya makin panjang. Untung aja antrinya sekarang. Coba kalau pagi, mager banget ya nggak sih? Mau masak, nyari air dulu. Ini nih harusnya kalau misalnya musim hujan ya, kalau misalnya musim hujan harusnya ini ada airnya nih. Cuman karena ini bulan Oktober ya, lagi peralihan, jadi belum ada airnya. Boleh minta tolong fotoin? Mana? Nice, gokil. Maghrib di Gunung Gede. Masih belum kerasa maghrib coy. Sunsetnya coy. Sorry banget ya, gue gak bisa nerbangin drone di keadaan gelap kayak gini. Gue lebih memilih untuk tetap safety agar gue masih bisa pakai drone gue di next RT ke depannya, dibanding gue harus coba buat nekat bikin momen kayak gini. Oh, tapi udah ada yang coba coy. Wih, unreal banget awannya. Kesini kah? Ada yang nerbangin drone nih malam-malam, nekat. Gokil. Wah, tapi anjir warnanya bagus banget nih Sony. Progres. Kata Dokter Tirta. Selamat malam. Selamat. Sekarang kita jangku mana? Kaget gue. Hey coy, selamat malam dari alun-alun Surya Kencana. Seperti biasa, setiap malam kita bakal masak ya. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal kembali masak mie. Kata orang-orang tidak sehat, tapi kata Dokter Tirta, mie akan sehat kalau misalnya lu tambahin sayuran, kalau misalnya lu tambahin telur dan kondimen lainnya. Maka dari itu kita bakal coba buat another masak telur, tapi menggunakan sawi. Let's go. Masukin dulu. Susah pakai garpu orang tadi. Ngancurinnya pakai garpu anjing. Gue masuk angin anjing. Bukan kayak yang selera makan. Ya sebetulnya gak suka pedes aja. Rendang kan ini? Yoi. Bukan mie goreng yang cakalang. Cakalang gak enak anjir. Mie yamin ini namanya. Mie yamin rendang. Nah, cara ini. Anjay, boleh juga loh. Langsung dikorek aja. Biar Set. minim ini. Damn. Minim sampah. That's scientific, man. Scientific. Ngadi. Nah, jadi makanya gini. Ambil gini. Oke. Putar. Asik.
French banget nih. Yes. Ntar secukupnya. Lepas kasih sawi di atasnya. Kita cobain ya. Delicioso. Damn. Gue makan di sini. Oke, apa ini? Jamur. Lihat. What is that? Ini ramen. Ramen. Di gunung makan ramen. Next ke Fuji kali ya? Anjay, Gunung Fuji. Jual PS5. Gak cukup ini. Jual PS5 juga. Kalau Jepang ya cara makannya Diseruput. standar. Mampus lu. Nggak bawa sumpit coy. Ini Mie mah friends. and mushroom. Mas, sukses makan malam, guys. Tidak ada eksperimen, mantap. Iya coy, sekarang udah jam 7-an deh di alun-alun Surakencana. Alhamdulillah tadi udah jamak. Tapi ada satu hal nih yang buat gue panik. Kalau misalnya lo lihat di alun-alun timur tuh awannya udah mulai gledek-gledek gitu coy. Dan yang parahnya lagi adalah ternyata tenda gua sletingnya rusak. Jadi cuma bisa nutup kayak gini. Ini kalau misalnya hujan bahaya nih. Semoga gak kenapa-napa ya. Kalau misalnya hujan paling nanti hujan bagian gua doang nih. Jadi kayaknya kita harus antisipasi alat-alat elektronik di sebelah sini. Karena berlawanan sama ini nggak sih? Sebenarnya yang paling aman di sini nih, cuman ini Pak Egi nggak mau. Jadi ya Bismillah, semoga nggak hujan. Kalau misalnya hujan semoga nggak terlalu parah. Min. Hah? Dapat harusnya. Selamat pagi dari alun-alun Surakencana di jam 5:10. Orang-orang yang Lenda udah pada mulai OTW buat sampai attack ya ke Gunung Gede. Gue sama Iki masih belum tahu nih mau summit atau kagak, kayaknya kagak. Soalnya kita di sini pengen mencari ketenangan dan suasana alun-alun Surakencana itu udah beda cukup sih. Kalau ke Gunung Gede mungkin kita bakal nerbangin drone aja terus kita lihat ramai atau kagak. Cuma kayaknya drone gue nggak terlalu nyampe buat sampai puncak sana. Yang jelas sekarang gue pengen masak dulu. Habis itu kita bakal langsung siap-siap buat ngelakuin apa aja yang bisa. Oke. Alun-alun Surakencana 5:20. Kabutnya di bawah. Mantap, dingin banget. Mungkin di angka 5-10 ini, atau bisa jadi 1 0-5. Lautan awan udah di bawah. Lautan embun. Mantap. Masya Allah. Halo, selamat pagi. Sekarang sudah jam 6 pagi. Kita sudah ngedrone, kita sudah ngambil footage bareng Egi. Dan katanya Egi masih ringkih. Tapi gak apa-apa, mungkin dengan makan kita bisa balik buat berenergi. Ini by the way kita bakal masak nasi. Tapi nasinya itu bukan nasi biasa. Ini nasi siap seduh ya. Namanya nasi porang. Olahan tepung porang berbentuk butiran beras konjak.
Jadi kita nggak usah repot-repot bersihin nasi dulu. Tinggal taruh. Habis itu sat-sat jadi. Seduh, nasi seduh ini kayak super bubur anjir, tapi ini dibutir-butirin ke nasi. Nah, ini juga baru pertama gue nyobain ya masak pakai nasi ini. Gue nggak tahu apakah worth it atau tidak. 8 kayak ginian harganya 60.000 anjir, bisa beli pandan wangi sampai 4 liter 4 kilo. Kacau. Cuma yang pengen jaga praktisnya ya. Lihat sih, apakah worth it nasi dengan harga segitu? Prediksi Gi, menurut lu gimana? Lumayan, oke. Info A1 brand. Pendaki gunung tuh emang wajib. Kari. Kawi spesial. Terus abonnya gua taruh mana? Oh, usah. Makan gua. Kari lokal. Sarden abon sapi. Mantap. Kayak muntah kucing. Selamat makan. Alun-alun Surya Kencana. Alun-alun semua pemuda di dunia. Anjir. Pemula di dunia. Anjir. Gimana impresi lu kesini setelah gue bawa? Tadinya gue pengen nenda di situ biar nanti kalau hujan ngajit. Tapi Konten ya? Iya. gue baru berani keluar saat sudah matahari muncul. Iya. Karena gue adalah keturunan Surya, jadi gue nggak bisa kalau pagi-pagi. ada pantangan. Gila, Egi ke Surya Kencana dikrokin anjir. Gimana bro? Masuk angin. Ini ada puncak Gemuruh. Iya. Ada puncak Ngawi. Iya, Gemuruh sama Gede doang ya. Gede doang, gede suasana tapi nggak kelihatan. Gak kelihatan. Kita fix nggak jadi kesana ya? Oke. Pengennya situ sih, tapi nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Tapi oke lah ya. Oke banget. Rame tapi masih terpantau aman. Paling sampahnya doang sih. Semoga dengan adanya libur nanti Iya. relawan dan juga pengurus balai untuk membersihkan. Tapi tetap kalian semua untuk membawa pulang sampah tak terkecuali ya. Iya. Botol lah, apalah. Oke. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Oke cuy, sekarang gue sama Mas Diki dan Egi lagi bersih-bersih tenda. Sekarang udah jam 7-an ya, dan kayaknya gue gak akan ke puncak Gunung Gede bareng Egi, karena kita emang pengen cuma nikmatin suasana Surken doang. Paling bentar lagi juga cabut, packing. Sejauh ini Surken masih menyimpan cerita ya. Asik. Banyak yang nenda dan banyak yang punya agenda masing-masing. Ada yang masih pengen ke puncak lah, ada yang cuma pengen di sini doang lah, ada yang sekedar masak-masak dan segala macam doang. Aji sejauh nih, gue dapet cuacanya yang cerah. Semalam tuh tadi hampir aja badai.
hampir badai, cuman untungnya nggak jadi. Soalnya tenda gue tuh semalam kan udah gue kasih tau ya, ini apa namanya, rusak ininya sletingnya. Jadi kalau misalnya hujan ya tentu saja bakalan ngerembes ke dalam. Ini gokil. Kayaknya kita bakal mengakhiri petualangan Spontan H ini. Jadi thank you banget udah nontonin gue sama Egi napak tilas di gunung yang selalu menjadi perdana buat para pendaki-pendaki sepuh. Asik. Jadi cukup sekian. Thank you. Yang mana aja jalan.